Ya, kita masuk ke pertanyaan yang ke-10. Nah, di situ dikatakan, apakah manusia yang terbebas dari dosa sama sekali? Apakah manusia adakah manusia yang terbebas dari dosa sama sekali, gitu kan? Termasuk para nabi. Jika ada, bukankah kedudukannya ini sama dengan malaikat yang tidak pernah berbuat salah? Hmm. Jadi eh, adakah manusia yang terbebas dari dosa gitu kan? Katakanlah nabi yang dijadikan dasar bahwa dia tidak pernah melakukan dosa, padahal nabi sendiri adalah juga manusia gitu kan. Tapi kalau ada yang nabi begitu, bukankah kedudukannya sama dengan malaikat yang tidak pernah berbuat salah gitu kan? Nah, lucu nih pertanyaannya. Kembali lagi kan, seperti yang sudah saya gambarkan tentang di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa ini harus dikerucutkan dulu. Seperti malaikat, pengertian malaikat itu Anda juga harus tahu dulu siapa itu malaikat, ya kan? Cuma saya memang tidak lagi menjelaskan malaikat, karena pertanyaan kan di sini merujuk kepada apakah ada manusia yang tidak berdosa gitu kan. Tadi saya sudah jelaskan definisi antara perbuatan salah dengan perbuatan dosa. Kembali lagi bahwa perbuatan salah dilakukan itu karena dia tidak tahu apakah ini salah atau benar sampai dia berbuat. Ternyata kesalahan itu merujuk kepada sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Maka ketika dia tidak punya pengetahuan tentang apa yang dia lakukan, ternyata itu merujuk pada suatu kesalahan. Nah, ketika kesalahan itu atau kekeliruan itu yang menyebabkan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang pernah dia perbuat sebelumnya, ya kan? Karena itu suatu kekeliruan. Maka dengan informasi perbuatan yang salah itu, akhirnya dia bisa melihat kebenarannya. Karena tanpa adanya kesalahan, kebenaran itu tidak akan pernah terlihat jelas atau utuh. Maka sesuatu hal yang wajar ketika seseorang berbuat salah karena tidak adanya pengetahuan, maka pengetahuan itu akan didapat ketika kesalahannya sudah tergenapi. Gitu kan? Nah, misalnya kita lihat, saya ambil contoh kisahnya Ibrahim misalnya. Ketika dia melihat bintang, bahwa bintang itu sebagai penggambaran Tuhannya, dia sujud atau dia sembah bintang itu. Ternyata dalam perjalanan waktunya tidak memberikan keuntungan dan tidak memberikan satu ekses manfaat. Akhirnya menurut dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa penyembahan bintang itu adalah kesalahan. Maka ketika dia melihat kesalahan itu, ya, karena tidak ada pengetahuannya, tapi setelah kesalahan sudah dilewati, maka dia mendapatkan pengetahuannya. Bukan itu ternyata persembahan itu. Maka ketika dia berjalan lagi, dia menemukan bulan sebagai gambaran tempat naungan atau persembahan atau sesuatu yang dia sembah atau dia pertuhankan. Nah, ternyata berujung kepada hal yang sama. Dalam perjalanannya waktu, ternyata bulan itu tidak bisa dijadikan dasar ukuran untuk sesuatu yang menjadi naungan. Ternyata bulan punya penerangan itu ternyata punya masa berlaku dan akhirnya tenggelam juga. Maka kesimpulan dari apa yang dia dapat tentang penerangan dari bulan itu berujung kepada tenggelamnya terang itu, sehingga tidak muncul lagi. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa terang itu simbol dari sesuatu yang menghidupkan, sedangkan gelap itu sesuatu yang mematikan. Atau bisa digambarkan bahwa terang itu adalah Tuhannya gitu kan, sedangkan gelap itu bukan Tuhannya. Tapi ada masa berlaku di mana terangnya bulan tidak selamanya berlaku, hilang juga. Maka dia tinggalkan konsep penyembahan kepada bulan, ya kan? Dia tinggalkan, dia pikir itu adalah kebenaran, yang dimana sebelumnya dia berjalan menyembah bintang. Ternyata bintang juga, terangnya bintang juga memiliki masa berlaku, maka tenggelam juga, sehingga dia tinggalkan. Berarti dia menganggap itu adalah yang salah. Nah, ketika dia menuju kepada satu konsep yang lebih besar daripada bintang, yaitu bulan, yang dianggap itu adalah terang, maka dia lakukan itu. Tapi nyatanya
terang bulan tidak kekal. Ya akhirnya menganggap bahwa bulan itu salah juga, terang yang pada bulan itu salah karena punya masa berlakunya, tenggelam juga, ya kan, keliru lagi. Nah ketika dia melihat kesalahan lagi, dia tinggalkan kesalahan itu, kekeliruan itu, dia menuju kepada sesuatu. Maka pengetahuan tentang bulan dan bintang dia sudah dapatkan, bahwa bintang bukan sesuatu yang disesembahkan atau dia menyembah gitu, pada bintang. Begitupun juga nggak bulan, dia tinggalkan. Dan dia tidak akan kembali kepada bintang dan bulan. Kalau dia kembali lagi kepada persembahan bintang dan bulan, ya apa bedanya dia dengan keledai? Bahkan lebih parah dari keledai gitu. Salah dua konsep itu. Dan dia menuju kepada yang paling besar. Dia ketemu tentang sesembahan kepada matahari. Sesampainya di penggambaran matahari, bahwa ini lebih besar dan ini lebih terang dari bulan dan bintang. Tapi kenyataannya ketika matahari sekalipun punya masa berlaku, di mana ketika dia memasuki titik terendah dalam penerangannya, yaitu senja, yang akhirnya terang itu hilang, gitu kan. Nah, maka dia tinggalkan pula lah konsep penyembahan terhadap matahari, sehingga dia tinggalkan itu semua konsep penyembahan bintang, bulan dan matahari, dia tinggalkan. Ternyata bintang dan bulan matahari itu hanyalah sebuah ciptaan, bukan sesuatu yang kekal, karena penerangan itu hanya bersifat sementara. Ya nggak, sama dengan ajaran-ajaran yang nanti setiap kamu masuk kepada satu ajaran seolah-olah memberikan penerangan, maka ternyata penerangan itu tidak memberikan sesuatu yang kekal, akhirnya ditinggalkan. Nah itulah kesalahan yang dibuat oleh anak manusia yang sedang mencari sesuatu yang terang atau sesuatu kebenaran itu sendiri gitu. Kalau terang itu disimbolkan sebagai suatu kebenaran. Makanya ketika dihubungkan dengan pertanyaan adakah manusia yang terbebas dari dosa, nah, kembali lagi tadi antara dosa dan kesalahan. Nah dosa itu adalah sebuah siksaan, satu perilaku manusia yang ketika dia lakukan, ya kan, katakanlah itu salah, itu kan menjadi sebuah siksaan gitu kan, nantinya berujung pada satu siksaan. Perbuatan yang salah itu juga nggak akan diketahui pengetahuan itu benar atau salah kalau dia belum melakukan, dia belum lewati fasenya. Nah ketika dipertahankan kepada suatu kesalahan akan berujung pada dosa. Artinya dosa tadi siksaan yang terdapat di dalam kejiwaan atau siksaan yang terdapat dalam kolbu. Nah ketika itu menyiksa dan itu membelenggu, maka perbaiki. Berarti kalau kita bisa simpulkan dari kisah Ibrahim dengan pertanyaan di poin ke-10 itu, bahwa apakah seorang nabi itu terbebas dari dosa? Ya enggak lah, manusia itu tidak ada yang bebas dari dosa, karena dosa dan pahala itu merupakan kesepasangan. Benar dan salah itu, salah dan benar itu adalah sebuah hukum kesepasangan. Maka ketika seseorang tidak nyaman dengan siksaan yang ada di dalam kejiwaan atau kolbunya, berarti terdapat dosa di dalamnya. Nah bagaimana untuk bisa memperbaiki dosa itu agar tidak terjadinya sebuah siksaan? Maka dia harus mengadakan perubahan atau mengadakan satu perbaikan dari perbuatan-perbuatan yang berujung pada sebuah siksaan. Aku nggak mau melakukan ini karena gue tersiksa, ya kan? Seperti kayak Anda mencuri gitu kan, ternyata Anda dihantui dengan perasaan ketakutan, takut akan dihakimi, takut akan dipersalahkan, takut akan digunjing, takut akan dikucilkan, bahkan takut pada akan dihukum yang berujung pada penjara. Nah ketakutan-ketakutan itulah yang menghasilkan sebuah siksaan, dan siksaan itulah yang dinamakan dengan dosa. Nah kalau kita lihat Nabi, adakah yang maksum, dari kecil maksum, mau suci gitu? Nggak ada. Kalau anak kecil masih bayi itu ya belum tahu yang namanya dosa pahala.
nggak ada yang tahu namanya Ismun sama Ajron, nggak ada, ya kan? Nggak ada juga yang tahu mana benar mana salah, nggak tahu. Anak kecil, coba tuh anak kecil sembarangan dia pegang apa aja dia ingin tahu, karena dia pengen mendapatkan pengetahuan supaya dia bisa tahu bahwa mana yang menurut dia itu merugikan dan mana yang menurut dia itu menguntungkan, gitu kan? Nah, artinya memang bahasanya tipis-tipis pengertian antara salah dan benar, untung dan rugi, terus dosa dan pahala, memang mirip-mirip penggambaran, cuma permaknaan dan konteks kalimat yang sedang dibicarakan ya berbeda, sehingga punya pengertian daripada kalimat tersebut atau kata-kata tersebut ya berbeda, permaknaan, arti, kondisi, tempat, serta penjelasan yang diberikan daripada pengetahuan itu, ya kan? Nah, artinya bahwa tidak ada manusia yang tidak bersih dari dosa, karena dosa itu merupakan bagian dari kespasangan yang namanya pahala. Kalau dosa adalah siksaan di dalam kalbu atau kejiwaan seseorang, sedangkan pahala adalah balasan yang berujung pada keberuntungan atau kebaikan atau ketentraman atau ketenangan. Nah, itu balasannya. Jadi opositnya begitu kan. Artinya ya nggak usah jauh-jauh dah. Namanya tadi Ibrahim juga mengalami proses di mana dia harus berdosa dulu. Dia harus mengalami yang namanya proses harus salah dulu. Jadi itu semua adalah sarana di mana kita bisa memahami perbedaan di antara kedua itu. Ya, jadi kalau ditanya apakah para nabi itu maksum atau ada nabi maksum, tidak ada. Kenapa? Karena nabi adalah manusia juga, kecuali dia Tuhan. Jadi tidak ada yang suci, tapi kesucian itu didapat karena sebuah proses kesalahan atau dosa yang sudah mampu dia tanggulangi, atau dia genapi, atau dia tunaikan gitu. Oh iya, perbedaannya begini. Oh iya, perbedaannya begini. Jadi tidak ada nabi yang maksum atau suci selamanya, enggak. Dan semua berawal dari dosa, karena ketidaktahuan akannya sebuah pengetahuan yang membuat dia tidak bisa membedakan mana dosa mana pahala, tidak bisa membedakan yang namanya salah atau benar. Jadi ini sebuah gambaran proses untuk bisa punya pengetahuan setelah kesalahan-kesalahan itu dia lakukan atau setelah siksaan-siksaan itu dia rasakan. Gitu bro, ya enggak? Nanti definisi dosa juga dibagi, ada beberapa dosa, ada dosa kecil dan dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar dan apa yang dimaksud dengan dosa kecil? Nah, dosa kecil ya siksaannya kecil gitu. Kalau dosa besar siksaannya besar. Apa yang membedakan dosa itu besar? Karena biasanya dihantui dengan rasa takut. Nah, kalau mau bicara lagi dimensi takut, kenapa seseorang takut? Nah, itu ada penjelasannya di link YouTube saya, jadi Anda tinggal bisa ngecek bagaimana sih ketakutan itu bisa terjadi gitu kan. Nah, terus jadi kalau dihubungkan apakah manusia adakah manusia yang terbebas dari dosa? Jawabannya tidak. Semua manusia pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak terkecuali nabi. Nah, kalau dikatakan disamakan bahwa malaikat itu tidak berbuat dosa, ini salah juga. Ya kan, kembali lagi pada definisi malaikat itu sendiri. Ya. Nah, maka saya harus menjelaskan ini menggunakan alat ukur. Ya kan, kalau saya menggunakan alat ukur, ya mungkin saya bisa pinjam misalnya untuk menjelaskan malaikat ini agar punya pengetahuan tentang malaikat. Misalnya di surat 2 ayat 30 ya kan, saya memberikan satu gambaran bahwa Quran ya, kitabnya Quran saya pinjam ya. Misalnya di surat 2 Al-Baqarah ayat 30 itu situ dikatakan bahwa dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Artinya di situ ada dua objek yang sedang berbicara, antara Allah atau Tuhan
dengan para malaikat. Arti objeknya cuma dua, Tuhan dan malaikat. Cuman malaikatnya para, berarti jamak, berarti banyak gitu kan, nggak hanya satu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, kata Tuhan, kata Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, di sini tidak disebut ya, tidak disebut siapa yang mau dijadikan khalifah, ya kan? Walaupun kenyataannya di situ nanti dikatakan Adam, walaupun bukan di situ, di ayat selanjutnya nanti. Yang saya mau bicarakan malaikatnya ini, ya kan? Artinya Allah hanya berbicara kepada para malaikat. Nah, ketika Allah berbicara pada para malaikat itu, banyak malaikat itu mengatakan aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi, gitu bahasanya, ya gak? Terus ayat itu mengatakan bahwa ketika Allah ingin mengangkat seorang khalifah, lalu ada salah satu atau beberapa malaikat yang mengatakan kepada Allah, mengapa kamu hendak menjadikan orang itu menjadikan seorang khalifah itu seseorang yang akan menumpahkan darah dan melakukan sebuah kerusakan, katanya malaikat kepada Allah, gitu kan? Nah, kalau kita lihat antara Tuhan dengan malaikat, malaikat kan hanya ciptaannya Tuhan. Berarti kalau ciptaan yang diciptakan itu, ya pasti tidak lebih tahu dari yang menciptakan, gitu kan? Ya kamu ciptakan apa deh, misalnya ciptakan motor, masa motor lebih tahu dari sang penciptanya kan? Analoginya kebalik gitu. Kalau dipaksakan bahwa apa lagi namanya, bahwa malaikat lebih tahu daripada Tuhan. Tapi kenyataan diskusi antara Allah dengan malaikat itu mengatakan bahwa mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan mengadakan kerusakan dan pertumpahan darah. Lalu Allah menjawab, aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Itu di situ jelas bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia jelas lebih tahu gua dong daripada lu. Jadi kalau gua mau mengangkat seorang pemimpin itu, ya gua punya standar pengetahuannya, sedangkan kamu tidak punya standar pengetahuannya. Maka nggak mungkin sesuatu yang diciptakan itu lebih tahu daripada yang menciptakannya. Nah, itu logikanya kalau dipaksakan seolah-olah malaikat lebih tahu, artinya malaikat lebih hebat dari Tuhan, gitu kan? Nah, nanti Anda bisa lihat di diskusi selanjutnya di surat ayat selanjutnya, di surat 2 ayat 31-nya, Al-Baqarah 31-nya, di situ nanti Adam lah yang diangkat menjadi pemimpin. Lalu nanti situ Adam diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama atau ismu-ismu kepada para malaikat. Coba sebutkan ismu-ismu atau nama-nama jika kamu, hai para malaikat, adalah orang-orang yang benar dengan perkataanmu itu tadi, bahwa kenapa kamu mengangkat seorang pemimpin yang akan mengadakan perusakan dan pertumpahan darah. Ternyata ketika diargumentasikan tentang ismu-ismu atau nama-nama itu, coba sebutkan jika kamu adalah orang yang benar. Ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkan ismu-ismu itu, yang membuktikan bahwa malaikat itu tidak punya pengetahuan. Dia hanya tahu kalau diberitahu. Nah, artinya protesnya malaikat kepada Tuhan ini sia-sia gitu loh. Nah, berarti di situ mengindikasikan bahwa malaikat juga bukan sesuatu yang suci. Itu ya, artinya ya dia juga kotor, dia juga tidak tahu, dia tidak punya pengetahuan. Jadi tidak bisa ditematkan seolah-olah malaikat itu adalah sosok yang suci. Nah, kalau hari ini dalam literatur agama atau dalam literatur umumnya menyatakan bahwa malaikat itu suci, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang melabelisasi bahwa dia adalah orang suci? Kalau mau jujur, kata malaikat kan dari kata malak, dari kata malaikah, dari kata malik. Malik itu kan sifat Tuhan, al-malik, al-malak, al-malik, al-muluk.
Ada surat Al-Muluk tuh, bicara tentang apa sih Malik? Bicara tentang kekuasaan. Jadi kalau bicara tentang malaikat, ya bicara tentang penguasa gitu loh. Ya, saya nggak lanjutkan ini, panjang lagi nanti ceritain malaikat. Nah, kembali lagi pada pertanyaannya bahwa di poin ke-10 ya tadi ya. Poin ke-10, apakah manusia yang terbebas dari dosa sama sekali termasuk para nabi, artinya tidak pernah melakukan dosa? Jika ada manusia seperti itu atau nabi seperti itu, bukankah kedudukannya itu sama dengan malaikat? Ya mau malaikat, mau nabi, orang biasa, atau judulnya manusia, atau judulnya yang diciptakan, atau judulnya makhluk, nggak ada yang lepas dari dosa. Karena dosa itu adalah sesuatu siksaan yang terdapat di dalam kolbu. Ya kamu rasakan dah hari ini, adakah manusia hari ini yang tidak merasakan siksaan? Kalau dihubungkan dengan malaikat tadi juga ya sama aja. Kebodohannya aja kan terlihat di situ juga siksaan. Orang kalau terlihat bodoh kan juga tersiksa. Atau kamu bodoh, tidak punya pengetahuan, tersiksa nggak? Coba lu lihat tuh orang-orang hari ini yang ada di muka bumi hari ini. Kebodohan yang mereka sadari bahwa mereka tidak bisa melakukan seperti apa orang pintar lakukan, maka kebodohan itu membuat dia tersiksa. Kenapa orang kaya itu pada pintar-pintar? Ya karena kepintaran itu dia bisa jadi kaya. Karena kebodohanmu itulah kamu jadi miskin. Maka kalau kamu ingin jadi kaya, ya jangan bodoh. Ya kan? Cuman kenyataannya hari ini kita diperbodohi dengan satu doktrin-doktrin, baik tradisi, ajaran, nenek moyang, agama, dan berbagai macam kebodohan-kebodohan itu yang menempel pada diri kita, yang membuat kita ini tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa terbebas dari satu penjajahan kebodohan. Ya bukti nyatanya hari ini bangsa ini tidak bisa berdikari. Kenapa ya? Karena mayoritas masyarakatnya bodoh. Kenapa dia bisa bodoh? Ya karena dia tidak punya pengetahuan. Kenapa dia tidak punya pengetahuan? Ya karena pengetahuan mereka sudah diadopsi. Pengetahuan mereka itu seperti sudah dipatenkan bahwa kamu belajar ini aja, nggak usah tinggi-tinggi, udah cukup. Ya sehingga akhirnya begitu mudahnya Anda diadu domba, dimanipulasi, Anda dihasut. Begitu gampangnya karena ketidak punya pengetahuan. Makanya orang yang berbuat itu ketika dia berbuat, dia tahu perbedaannya gitu loh. Walaupun dia resiko yang dia harus terima ketika dia berdosa, ya rasakan siksaannya gitu loh. Ya, jadi intinya pada pertanyaan 10 bahwa malaikat tidak pernah berbuat salah, ya tidak merujuk pada satu pengertian bahwa seolah-olah malaikat itu tidak pernah bersalah. Karena pada hakikatnya malaikat juga bersalah, orang bodoh juga. Yang pintar kan Tuhan. Nggak ada malaikat atau makhluk atau manusia di muka bumi yang pintar. Yang pintar ya cuma dia. Ketika kamu bisa pintar itu karena suatu pemberian. Ya, a gift namanya. Karena apa ya? Karena upaya dan usahamu untuk menuju dari bodoh menuju kepada pintar. Kalau kamu pintar, ya kamu nggak akan dibodohi orang. Itu aja ya. Jadi jawabannya semua makhluk pasti berdosa. Ya, semua nabi pasti berdosa. Semua malaikat pasti berdosa. Hanya saja ketika dia sudah dosa, apakah dia mau bersemayam di dosanya selama-lamanya? Ya tergantung. Kalau kamu senang dengan siksaan, perasaan tersiksa, ya lakukan aja. Kalau tidak, ya adakan perubahan. Gitu. Oke? Itu jawaban yang 10.